kita nih ini proses hijrah bersekian tadi ini pertama ini pas kita korek-korek lagi masalah proses gantian ini ya. Iya. Berarti ini bagus lah. Kita saling korek-korek. Bapak kalau untuk kebaikan kita bahas. Iya. Yang kita maknai tadi kan hijrah itu berat. Gitu. Mungkin kalau dari segi usia mungkin abang lebih bisa dijawab Senior. Di kedua jangan nanti lagi. 18 tahun jadi. Tambahnya ini nggak tahu. Tambah 22. Nah itu kan proses bang dari mulai kita remaja, nih kan kita kan bukan dalam lingkungan keluarga yang dulunya orang-orang apa namanya orang-orang alim lah, Alim ya. ya kan, kayak gitu. Banyak saat apa kita masih remaja itu sekeliling kita pun masih banyak orang-orang yang apa namanya orang sekuler lah kita bilang kayak gitu lah. Proses hijrah bang itu bang dari masa remaja lah kita bilangnya kan sampai sekarang ini ada nggak kira-kira yang berat menurut lo bang untuk menempuh jalan sampai sekarang ini lah itu kira-kira ada beratnya di mana itu kira-kira bang? Baik, kalau jadi kalau berat pasti ya berat untuk mengistiqomahkan diri, berat dari tantangan apa kan sahabat kita, dimana kita kan aktif di tempat bekerja ataupun di olahraga. Jadi ya kalau saya dulu remaja ya, ini remaja ini sekolah lah ya kak. Iya Dari SMA gitu lah ya. Dari SMA ataupun tamat SMA gitu kan usia remaja menuju ke dewasa lah gitu kan. Apa istilahnya pergaulan kita itu kan udah cukup bebas gitu masa itu. Nah jadi ada nggak kira-kira beratnya itu proses beratnya tadi menuju ke istiqomahan tadi? Yang pertama yang saya bilang tadi, ketika kita yang namanya manusia menginginkan hijrah tadi, hijrah berpindah gitu, berpindah dari yang dulu mungkin kemaksiatan menuju proses yang namanya ketaatan kepada Allah. Ini pasti menemukan banyaknya namanya hambatan, halangan, rintangan baik dari diri kita sendiri menaklukkan yang namanya hati dan perasaan ini kadang-kadang kan nafsu kita nafsu dari gitu. Tapi yang jelas yang pertama adalah Rasulullah itu bersabda bang, ittaqillah haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tatamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanah. Dan bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Itu pertama kali yang saya dengar dari kajian. Artinya kalau bertakwa dimanapun berada, ya mau di lingkungan sekolah, dulu saya di sekolah kan. Tapi itu sekolah saya belum seperti ini gitu bang. Saya prosesnya pun ya tahun 2020 ini juga. Jadi ya, tapi saya bekerja kan. Jadi di lingkungan bekerja harus takwa. Baik kita nanti main bola seperti takwa. Jadi yang berat tadi itu ya tadi itu bang, sama kayak kita melihat sekarang, ada kadang kita nggak tahan melihat, apalagi bulan Ramadan contohnya. Nah itu iklan sirup kurnia, itu apa yang membuat kita itu nggak tahan? Kenapa? Ya tadi itu, sekarang kita ini hidup dihidangkan dengan banyak fenomena fakta yang memang melanggar dari aturan Allah. Tadi aurat, main bola sekarang menjadi hobi, tapi menampakkan aurat lagi. Bahkan banyak sekarang orang-orang yang menganggap riba itu biasa. Lebih takut makan babi lah begitu ya kan, daging babi daripada makan riba. Ini yang terbalik gitu. Jadi ngeri bang, dengan adanya hidangan-hidangan seperti ini, fakta-fakta ataupun penampakan yang kita lihat, ini menjadi beban mental kita. Tapi yakinlah bang. Nah, jadi keimanan tadi yang membuat kita ini teguh. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memberikan yang tadi akal kepada kita tadi, gitu. Dan kita kan sebagai manusia itu terus berpikir, gitu. Tujuan hidup kita apa itu bumi? Ya kan? Ya. Kalau yang tahu kan Allah itu semua tahu, pasti Maha Pencipta. Tapi mungkin banyak orang yang
masih memahami Allah tuh nggak maha pengatur. Padahal Allah tuh al-Khaliq, al-Mudabbir. Jadi ya setelah kita diciptakan, kita juga harus mengikuti patuh kepada aturannya. Jadi di situ bang, maupun berat di situ bidananya dengan sekarang penampakan fakta-fakta sekarang serba banyak yang melanggar aturan. Tadi bang, ya insya Allah dengan iman tadi, ya, doakanlah juga saya ini untuk istiqomah. Amin. Jadi yang menguatkan kita itu label yang namanya keimanan. Ya. Jadi gini bang, kita kan tahu Quran surah Al-Baqarah ayat 208 itu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, keseluruhan. Jadi kalau kita contoh kalau mandi bola, itu kalau kita cuman basah kaki, rambut tidak basah kan nggak enak. Iya. Mandi kolam tuh namanya kan jebur semua juga. Itulah Islam itu. Jadi di situ setelah saya dikasih pemahaman sama guru-guru saya, ya saya juga namanya manusia kan berpikir gitu. Iya. Kalau tujuan hidup kita ini berasal dari Allah, untuk mengabdi kepada Allah dan akan kembali kepada Allah, ya kita harus memang takut kepada Allah gitu. Jadi apapun fenomena-fenomena insya Allah gitu, bekal kita adalah takwa. Takwa itu adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Itu An-Nur ayat 52. Jadi takut tunduk kepada Allah dan Rasul dan tidak mau bermaksiat, taat kepada Allah. Jadi kalau itu sudah definisinya, berarti kita kan harus yang namanya menjalankan aktivitas kehidupan ini. Ya hati-hati bang itu. Ya walaupun ya cuman lah, memang fenomena sekarang tidak apa bang, aturan tadi bang, aturan Islam ini dijauhkan. Gak sinkron dengan Islam. Hidup menjauhkan dari aturan agama. Iya. Ini kan bahaya gitu. Karena sejatinya orang hidup itu membutuhkan agama gitu. Agama ini kan dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya Al-Qur'an. Dari kalau kita bula rebafi udah lebih pakai. Udah itu kan artinya petunjuk. Jadi contoh kita lah, kalau kita membeli sepeda motor, itu helm dapat, jaket dapat, tapi ada di situ terpenting yang dapat adalah seperti buku petunjuk. Kita jalankan pengoperasionalan kereta itu tidak berdasarkan buku petunjuk. Apa terjadi kira-kira? Rusak kereta, itu konsepnya rusak. Gitu. Kita sebagai manusia yang menginginkan kembali kepada Allah untuk menuju surganya Allah, Tapi jalannya rusak, ya kan? malah tidak menjalankan aturan Allah, rusak lagi tuh bang. Makanya di sini bang kita membutuhkan yang namanya suatu pemahaman dengan kajian ya total tadi bang, masih bisa membawa. Namun bang, yang memang sudah tergambarkan juga di dalam Al-Quran itu tadi ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 208, ada juga bang di atasnya itu. Dua di atasnya berarti 206 sama 207. Itu bang Allah berfirman, wa idza qila lahu taqillaha akhadhat kul izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Ada bang, itu golongan orang-orang yang disuruh kata Allah itu bertakwa, disuruh kata Allah itu berbuat baik. Dia malah sombong menampakkan keburukannya. Fakta sekarang, nah, gitu. Ya mudah-mudahan kita tidak tergolong manusia seperti itu. Jadi, apakah semua fakta sekarang semua orang tergolong seperti itu? Tidak, bang. Ada juga. Ya, mudah-mudahan gambarannya itu ya kita diberi istiqomah. Dua studinya itu bang, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha amaqatillah wallahu raufum bil ibad. Ada juga bang orang-orang yang mau mencari keridhaan Allah dan ketaatan Allah. Jadi artinya ya ada gambaran orang yang terus bahagia dengan keburukannya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sekarang senang dengan ketaatan kepada Allah. Jadi ya kalau abang bilang tadi gambaran tadi bang dengan bagaimana proses kita tadi
tekanan-tekanan, kadang-kadang kawan ada yang ngejek. Iya, udah pasti. Udah pasti tuh Bang. Ada yang dibilang soadi, ada lagi yang bilang, ini saya pernah juga. Jadi saya dulu hobi taruh bola Bang. Ingat saya Piala Dunia kalau nggak salah itu juaranya siapa? Kroasia sama Inggris pernah pindah. Pernah. Yang ini jago-jagonya Kroasia Prancis. siapa itu? Bukan Mesir, siapa Bang? Maroko. Jek. Maroko. Maroko dong. Saya pernah Bang. Kami dulu kan kalau Bang ini apa namanya? Tebak juara gitu Bang. Nah, jadi saya ya kan jangan saya juga begitu mengikuti kajian, saya juga kan tidak meninggalkan sahabat-sahabat saya. Artinya di saat ada mereka kumpul duduk-duduk di suatu tempat, saya ya menghadiri gitu kan, di calling sinilah gabung. Dikira juga sombong sekali gitu. Jadi artinya ya itulah saya bisa juga bagaimana interaksi untuk terjaga. Jadi itu rupanya sudah dikasih satu kertas tadi itu kertas. Ini tinggal untukmu katanya. Yang lain sudah milih, ada yang Brazil, ada yang Prancis. Gitu. Jadi ya saya aneh itu, seperti ini cobaan untuk hijrah. Itu saya masih baru-baru Bang. Kepingin juga, namanya juga hobi saya. Apalagi ini momennya momen World Cup Piala Dunia gitu ya kan. Tapi ya saya mau berdoa ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub gitu. Tekan hati ini. Tapi qulubana ala dinika wa ta'atika. Jadi tekan hati saya ini pada agama. Jadi ya saya menolak Bang. Jujur saya menolak langsung, cuman saya nggak menolak secara kasar. Ya saya bilang saya nggak seperti ini lagi. Gitu. Artinya ya yang lain aja lah gitu. Saya datang kemari bukan untuk ini karena menghadiri undangan saya di call gitu Bang. Datang kemari ya karena kita kan pertama namanya diundang ya Bang, silaturahmi tadi kan saya. Tapi setelah itu saya nggak mengikuti, saya langsung ya maaf saya ada pokoknya saya beri kata-kata penolakan secara santun lah gitu Bang, agar mereka juga nggak menurut saya ini sombong gitu. Jadi itu tadi Bang, memang fakta sekarang hijrah kita ini ya harus benar-benar dari keimanan gitu. Nawaitu lillahi ta'ala. Jadi insya Allah kalau niat kita karena Allah, ada nggak ada yang kita dapat. Contoh tadi kan ingin hijrah karena menginginkan anak ustaz. Ternyata anak ustaz itu nggak sama kita. Itu kemungkinan besok kita nggak akan lagi. Kenapa? Hijrahnya karena sesuatu. Makanya saya juga diinformasikan, dikasih pemahaman kepada dari ustaz saya, niatkan hijrah dirimu karena Allah. Apapun hambatan, rintangan itu sudah ada pasti. Karena Rasulullah juga pernah menggambarkan dalam sebuah hadis, ya'ti 'alan nasi zamanus sabiru fihim 'ala dinihim kal qabidi 'ala jahil. Akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh pada agama Allah seperti orang yang menggenggam bara api. Ini foto tadi baru pulang kerja udah dibel, udah suruh ikut dalam itu World Cup tadi, taruh bola, megang siapa juara. Ini kan suatu tantangan. Itu Bang kira-kira ya fakta ada, tapi insya Allah ya terus berdoa kepada Allah. Itu bukan hatinya supaya istiqomah. Kalau tanpa kita ini berlindung kepada Allah susah gitu. Ya senantiasa ya sama-sama dari sini yang sudah benar-benar sudah ngaji, mengkaji, minta mohon kepada Allah supaya agar lebih istiqomah. Karena kalau enggak bantuan dari Allah ini sulit. Karena memang diri kita. Inna Allah la yughayyiru ma bil qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita sendiri yang bagaimana proses setelah itu kita baru berserah diri kepada Allah. Gitu Bang. Kemudian saya nanya nih Bang. Boleh Bang? Boleh. Saya pada Bang Septian ini ya. Saya menarik karena nanti dia ibarat kata Bang Septian ini memang sahabat saya, biarpun kami beda umur sekitar 10-15 tahun, tapi saya sudah kenal sama dia karena sama-sama hobi kami ini main bola dan juga satu kerjaan. Jadi
Jadi saya lihat ya sholatnya rajin kalau saya dulu ya memang. Makanya tapi saya lihat juga main bolanya juga rajin untuk membuka orang gitu tadi gitu. Sholatnya rajin, Maksiatnya rajin. nah, itu tadi lah masih tidak mengerjakan secara total lagi pun rajin juga. Jadi mengkonsepkan lah kira-kira lah bang. Mesti aktif bang main sepak bola main soccer doang. Jarang sih Ustaz. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita juga kan kadang-kadang kan main bola itu ada taruh juga tuh bang. Iya. Jadi main bola itu nggak apa-apa ubah ya. Iya. Jadi kalau ada di sesuatu buka orang kita sendiri ikut-ikut taruh bola ini kan. Jadi kira-kira gini bang, proses hidang lagi. Ini kan tantangan itu pasti ada. Iya. Jadi yang pertanyaan saya ini yang paling terpenting bang, gambaran abang lah melihat sekarang abang sekarang seperti ini. Kira-kira bahagia sudah pasti. Iya. Alhamdulillah. Kawan-kawan abang misalnya. Ini kan saya sudah menggambarkan teman saya, ya. akan saya. Jadi gambaran kawan-kawan abang. Ada nggak kira-kira kawan-kawan abang yang ikut sama abang? Jadi kan kalau menurut saya kan abang ini kan rajin gabung. Iya. Itu saya juga sering memberikan arahan lah, ngajar orang. Kira-kira setelah abang ngaji ada nggak kira-kira kawan abang ikut sama abang ikut ngaji? Kalau kawan-kawan saya ini memang agak sulit sih. Sulitnya gimana ya? Ya memang saya harus perlahan ngajaknya. Nggak harus ayo ikut enggak. Saya dekati dulu mereka, saya kasih tahu gini. Kadang apa mereka nerima juga. Tapi kadang suatu sisi kadang mau debat juga ini kan. Jadi saya pun bingung juga nih mau ngajaknya kayak mana. Tapi udahlah, saya ikuti alur mereka. Saya ajak diskusi juga pelan-pelan kayak mana ininya kan. Ya sering saya tuh ngumpul gitu kan. Kalau malam kosong nggak ada ngaji, saya ngumpul sama orang itu. Ya karena kan saya tidak sama kayak Ustadz juga kan, nggak mungkin saya udah ngaji saya jauhi kawan-kawan. Selalu pasti saya deketi mereka. Walaupun sering itu mereka ngebeli saya, gimana? Kenapa bahasa-bahasa mereka? Ustadz, kemana Ustadz ini? Kalau dipanggil Ustadz saya, kan belum Ustadz. Alhamdulillah bang. Saya Baik ya. Iya, Ustadz kan saya sadar diri juga kan. Saya belum Ustadz, saya misi banyak kekurangan. Saya juga bukan Ustadz. Saya biasanya panggil saya Ustadz. Tapi yang apa bang? Kalau panggilan baik apa? Mudah-mudahan kita sama-sama jadi Ustadz. Yang terpenting ya tugas berdakwah ini kan bukan tugas Ustadz. Iya, betul. Nah, maksudnya ya kita sebagai manusia ya memang kewajiban kita menyampaikan kebaikan. Wadawa sobil hati, wadawa sobil diri, saling menasihati dalam kebaikan. Ya memang harusnya disabar kan. Yang terpenting tadi bang, tadi kan ada kira-kira kawan abang memang masih ada juga lah yang ibarat kata nyaman. Ya, iya. Masih mau buka apa gitu. Artinya ya kita doakan saja. Tapi yang terpenting mereka tidak menjauhi abang gitu. Enggak. Dulu kembali mereka selalu ingin dekat sama ibaratkan telepon selalu saya di telepon. Gimana? Ayo sini ngumpul, jarang lagi ngumpul. Ya nanti saya ngumpul dia bilang. Ya cerita, saya sering juga nasihatkan mereka. Masa pakai celana pendek, aurat laki kok gitu kan. Mereka selalu lalu ada dari mereka bilang, iya nggak ada lagi celana saya ini cuma ini, belikan lah katanya. Iya, minta belikan sama saya. Oh, kamu kerja, bisa lah beli. Aku aja ini celana aja bisa sampai 2 hari 3 hari kan gitu. Kan nggak mesti harus cerita. Yang penting menutup aurat. Banyaklah dari orang itu kan, tapi ya saya selalu ngasih tahu lah ibaratkan walaupun mereka ya tetap juga dilaksanakan nggak mau ini, ya saya teruslah bilang aurat ya walaupun mereka tetap juga nggak mau dengar ya udah yang penting saya udah menyampaikan. Kalau mereka mau ikuti ya alhamdulillah, kalau enggak ya saya terus juga untuk biar mereka sadar juga kan ya gitulah ibaratkan ya selalu kawan-kawan memang sih selalu bilang udah sini ngumpul kita cerita mereka terbalas senang ya ajak debat gitu bang. Saya juga tuh didatangi kawan-kawan tuh rame-rame kita datangi. Makanya dia kita ajak diskusi tuh. Dan saya itu suka debat ya. Kadang apa malam minggu nih gimana kosong kata mereka kan
kosong. Udah datang kemari, ngumpul ngopi. Saya kira ngumpul aja, rupanya ada pembahasan. Wah. Banyak pembahasannya tentang apa, tentang Islam ya banyak lah ya kan. Oh, saya sendiri mereka berempat ngeroyok, ibaratkan ya saya sabar aja kan. Dapat jalannya sedikit, saya kasih ini. Tapi sisi positifnya Bang, jadi mereka ini kan sudah memandang abang ini ibarat kata sudah bisa apalah namanya mengajak abang untuk diskusi, artinya kan orang ini kan mengajak abang ini Ada ketertarikan juga mereka. bisa ketertarikan, bisa jadi ya mungkin orang ini ngetes Ilmu ya. ilmu ya. Ya alhamdulillah yang penting memang yang mampu kita jawab kita Iya, jawab iya. gitu. Jangan sampai kita menjawab yang salah dan ujung-ujungnya menjadi dosa jariah Iya. bagi yang melaksanakan gitu. Saya pun menjawab kan sesuai dari ustadz saya juga. Saya kan jadi Saya juga Bang. Semua kita belajar gitu. saya dapat alat dari Ustaz Rahman, ya saya dengarin, saya cerna apa yang bermanfaat bagi saya, ya saya kasih sama kawan-kawan saya untuk motivasi mereka juga kan. Ya, saya pun memilih juga kata-kata yang bagus juga kan, biar nggak tersinggung mereka. Ya cara-cara lembut lah biar nggak ini. Makanya mereka selalu kalau mereka nggak suka dengan perkataan saya, pasti mereka kan nggak mau lagi karena saya ya orangnya ya saya suka dia. Kalau mereka suka mencari saya nggak apa-apa, saya orangnya siapa aja ibaratkan saling inilah kan, karena satu sama lain mereka nyuruh saya ini bolak-balik lah saling inilah kan. Jadi ya saya punya ilmunya ya sedikit ya, walaupun dari guru saya ramah ya alhamdulillah lah bisa saya ladeni mereka tentang mau kayak mana kan debatnya kan, mana cara debat mereka. Saya diskusi debat pula macam ini Apa namanya? Kasarnya ibaratnya. ya. Kita datang kan untuk memang menyampaikan kebaikan. Iya, betul. Nasihati. Kalau mereka itu mempunyai pemahaman lain, ya itulah tadi interaksi tadi. Ya. Rasulullah juga gitu kan dakwanya kan. Sama kabilah-kabilah itu ada yang tanggapannya positif, ada yang tanggapannya negatif. Ya, akhirnya dengan yang namanya kesantunan baginda, ya alhamdulillah ya. Dakwah itu berjalan dengan baik. Coba Bang Septian mau ada yang tanya Iya. mungkin sudah habis pertanyaan. Ya saya mau ingin juga nih tahu Bang Juna nih tentang sekarang alhamdulillah beliau ini udah alhamdulillah kan lah, yang dulunya kayak mana saya tahu lah dulu dia remajanya kayak mana kan, ya katanya pernah Sekampung apa gitu? ya saya sekampung sama Bang Juna ini walaupun kami beda ini desa. Beda desa nih kami nih, walaupun satu gang tapi beda desa. Beliau ini ya kami sering buatkan bola juga kan, di ada dulu ada turnamen gitu sering jumpa beliau ini berguna. Saya kenal dia pun ada juga kawan satu ini siapa? Saudara saya nanya, itu siapa? Juna. Jumanto katanya. Siapa Jumanto? Juna katanya. Oh iya kok kenal Wak? Bilang. Dia itu kawan sekolahku, sekarang dia udah berubah. Iya, alhamdulillah dia berubah. Aku bilang kan, saya sampaikan lah, kirim salam ya sama Bang Juna, saya sampaikan lah mereka sama Bang Juna kan. Bang Juna bilang, yaudah yuk, kapan kita ajak dia diskusi, biar dia tertarik sama ini apa untuk ngaji juga kan gitu. Bang Juna nih, alhamdulillah lah, udah banyak perubahannya, udah juga dapat istri yang soleha gitu ya, anak udah dikasih anak Bang. Alhamdulillah. Sudah mulai membahas tentang Ispan ini ya. Ayah ini ya. Kita Ya. Gimana nih Bang Juna nih sekarang kalau masalah adakah kawan-kawan Bang Juna yang juga menyinggung kayak mana-mana lah tentang Bang Juna, ibaratkan dalam sekarang Bang Juna ini perubahannya kayak mana tentang hidup abang ini kayak mana? Kalau untuk menyinggung ya banyak tadi yang seperti saya sampaikan tadi kan, yang dulu melihat saya kayak mana, gitu, seperti apa saya dulu, jadi sekarang ya alhamdulillah sudah berubah gitu.
Ya banyak sih seperti itu macam orang yang sudah lama nggak jumpa gitu kan. Tahunya saya dulu jumpa udah nggak jumpa 5 tahun atau 6 tahun yang lalu gitu jumpa kok udah beda Beda, gitu. ya. Dulunya amburadul gitu. Jadi kan gitu jumpa kok. Sekarang dulu besar dulu ya. Kok berubah kok katanya berubah gimana? Ya, berubah lah. Tapi saya gini bang, ada saya berubahnya pun ada satu dalil dalam Al-Quran itu yang saya dengar ya. Tidak akan diciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Dia. Nah disitulah saya mulai berpikir, berarti Allah ini kan menciptakan makhluk yang diciptakannya. Ya kan? Tujuannya itu kan hanya untuk menyembah kepada Allah. Nah, kita sebagai manusia yang lemah, yang itu lemah dalam segala hal, yang gitu. Kok seakan-akan kita merasa kita yang paling kuat, kan gitu. Padahal Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang doib, lemah, kan gitu ya. Jadi itu saya berpikir gitu ya kan. Berarti kan setiap Allah menciptakan sesuatu memiliki tujuan, kan gitu. Nah, Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk kita menyembah kepada Allah. Nah disitulah saya berpikir ya, saya gini bang, ya saya nggak peduli gitu hujatan dari orang-orang, gitu. Saya nggak apa namanya, istilahnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja, kayak gitu. Intinya saya seperti ini, kayak gitu. Itu untuk saya dan untuk keluarga saya, kan gitu. Masalah dia walaupun berteman, kan gitu dia menolak saya yang seperti ini, bukan saya yang seperti dulu. Kan? Itu ada penolak. Ada bang, kan gini. Istilahnya gini loh bang ya, namanya kita bergaul itu kan bukan orang-orang yang baik semua. Ya dari pergaulan kita yang dulu saya lah, bukan kita ya kan. Pergaulan saya yang dulu kebanyakan kawan-kawan yang menjerumuskan. Itu jadi ada juga nggak terima lah, ngapain lah kayak gini kali ya, kalau sholat aja kan kayak gitu. Seperti itulah kan kayak gitu ya, tapi ya udah kan kayak gitu, itu kan prinsip dia bukan prinsip saya gitu. Nah itu karena kita sudah dibekali akal ya udah, kita mencari kebenaran yang betul-betul apa itu tadi yang betul-betul menyeluruh. Makanya nggak masalah itu dihujat atau dipertanyakan sama kawan-kawan, kok alim apa segala macam gitu. Nah, udah biasa sekarang. Seperti itulah pengertian. Biar orang berkata Iya. yang penting kita tetap lapor pada Iya. Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bang Septia nih, ada nggak kira-kira kalau kita bilang hijrah gitu ya kan, hijrah tadi, sahabat Rasulullah yang sudah dijamin surganya sama Allah, Umar bin Khattab, ya kan, beliau itu kan hijrahnya masuk Islamnya karena ada satu ayat dalam Al-Quran, nggak panjang surahnya, cuma dengar toba, itu, maka beliau langsung berpindah dari masa jahiliyahnya menuju ke Islam. Kira-kira ada nggak Bang Septian ini sesuatu satu dalil dalam Al-Quran yang bisa membuat abang itu hijrah gitu lah, yang terdengar gitu sama Bang kan gitu, atau Bang Rama gitu, ada nggak dalam dulu ya masih masa-masa yang belum sekarang ini, ya kan, sebelum masa kita lah, macam saya tadi kan saya mendengar dalil itu tadi, saya tidak akan menciptakan jika manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Nah, itu saya langsung pikir, gitu. Mungkin ada juga nih dari Bang Rama ini prosesnya seperti itu gara-gara dengar dalil Al-Quran atau sebagainya. Ada nggak kira-kira Bang? Ya kalau saya bang, kalau dalil yang spesifik utama itu ya mungkin tidak, karena ibarat kata kan ini bang, saya ini karena saya ini bang, mungkin karena Allah sendiri sayang sama saya bang. Iya. Jadi saya dulu diberi suatu penyakit bang. Jadi saya sebulan tidak kerja. Jadi cobaan lah. Cobaan itu begitu cobaan saya.
Karena yang saya pernah mendengar dari teman saya juga, Allah nggak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi saya pas sakit itu bang, itu selalu kawan saya itu selalu berkata itu kepada saya. Berarti aku ini masih yang namanya sanggup. Tapi artinya saya terus kembali. Kok tapi aku terus diberi seperti ini. Artinya ya sesuatu yang diberikan kepada Allah untuk kita itu baik penyakit ataupun kata saya pernah bilang bang gitu. Sebelum motor di Iya, anak saya keguguran itu betul-betul bang. Jadi artinya ya bisa jadi ini teguran kepada saya sudah sejauh mana saya ini jauh dari Allah gitu. Itu juga dengan dari teman saya juga mulai maka ya dulu banyak bang ya alhamdulillah teman saya baik-baik saling menasihati saya gitu. Jadi mereka kan tahu ya namanya kereta hilang pasti kan viral gitu ibaratnya ataupun anak saya keguguran kan tahu gitu dan saya juga punya penyakit nggak kerja kan teman-teman saya tanya kenapa sakit apa artinya ada bang beberapa teman-teman yang selalu menasihati saya artinya udahlah gitu kapan lagi cobalah benar-benar ya. Kayak bang tadi tujuan Allah menciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah apalagi jadi mengabdi dan namanya mungkin ini ya sudah saatnya saya ini ke situ gitu benar-benar untuk ya mengerjakan ya yang diperintahkan Allah baik saya pelan mulai sholat saya terus saya ini mulai meninggalkan riba saya gitu ya itu tadi proses tadi bang kalau saya tadi karena mungkin ya cobanya itu ya setelah itu setelah ikut sama kawan diajak kajian banyak kan pasti ustaz itu menyampaikan firman Allah hadis Rasulullah dari itu saya terus mempunyai pemikiran ya udah aku mau kembali kepada Allah apa yang dipersiapkan untuk kematian nanti itulah nyari bekal kita ya. Nih udah lama juga kita ngomongin ini kan udah lumayan panjang lah. Panjang kali Ada kira-kira kata-kata motivasi dari kita masing-masing untuk kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang masih apa namanya masih dalam keadaan yang seperti itulah kata-kata motivasi yang bisa kita sampaikan mungkin melalui media kita ini saudara-saudara kita bisa melihat itu bagaimana dari prosesnya masing-masing antara kita dari pengamal Sekian kayak itu mungkin dari saya gitu bisa mengambil pelajaran juga kayak gitu bagaimana mungkin ada juga yang melihat oh ini kawan ini kayak gini kayak gitu rupanya sekarang udah apa namanya udah berubah apa kira-kira kata motivasinya dari kita masing-masing ya dari coba yang dulu satu nama dulu Sarama saya dulu nih ya kalau saya bang ada firman Allah kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang bernyawa pasti akan mengalami namanya kematian jadi ketahuilah kita ini manusia tinggal menjalankan sisa-sisa hidup kita yang sampai kapan nggak tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi mati itu pasti pertanyaannya apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian kita makanya ya kalau kita nggak belajar nggak mengkaji kita nggak tahu mana yang boleh dikerjakan mana yang tidak boleh dikerjakan ujung-ujungnya yang nggak boleh kita kerjakan yang harus kita kerjakan ditinggalkan makanya itu mati itu pasti pertanyaannya apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian kita saat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bekal sebaik bekal adalah takwa kepada Allah. Mas Sekian Bagaimana? kata-kata motivasi Kata-kata hari ini Bang Juna. hari ini Bagaimana? Kalau saya penutup aja langsung. Saya langsung tutup aja. Tulang nih, tulang. Kalau dari saya sih
ketaatan itu perlu. Ya kan? Dari segi apapun kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut dihujat ketika kita dalam keadaan taat. Di dunia ini kita hanya sesaat, ya kan? Tapi hidup kita akan kekal nanti di akhirat. Jadi jangan sampai kita lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita istiqomah dan teruslah bergabung dengan teman-teman kita yang sudah berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak sempurna yang buka yang buat sesuatu kata-kata hari ini. Sebelum nutup harus kasih dulu motivasinya. Belum ada pula nih terpikirkan kata-kata ini. Nanti bisa dan berikutnya harus ada bang ya. Insya Allah. Oke lah kalau gitu bang. Selesai lah nih bang. Iya. Diskusi kita nih. Alhamdulillah hari ini kita sudah bincang-bincang sama Bang Juna dan Bang Rama. Udah lama kali, saking lamanya nggak terasa sudah 1 jam lebih. Alhamdulillah ya. Ya semoga dalam perbincangan kita ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Jangan lupa juga bantu like dan subscribe di channel Ruang Sakopa kita. Tetap bantu kita sekali lagi like dan subscribe-nya. Saya serahkan Abang Juna. Ya, Ini pos asli ya. Aslinya ini. sekali-sekali jadi bintang tamu kan Ya, ya. Jangan nanya di orang ya, sekali-sekali ingin juga saya ditanya sih. Ya, baik sahabat Ruang Sakopa dimanapun kalian berada, mungkin tadi bincang-bincang dengan kita tentang hijrah dengan Bang Rama dan Bang Septian sudah cukup lah mungkin untuk kita, dan bisa kita ambil pelajarannya yang baik bagi kita, bisa ambil sebagai pelajaran. Kalau yang tadi lemak-lemaknya tadi itu udah anggap aja nggak ada. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada Bang Rama dan terima kasih juga kepada Bang Septian. Semoga kita tetap dalam keadaan istiqomah. Amin. Baik yang masih belum belum hijrah dan yang sudah hijrah, kita doakan sama-sama untuk agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.